ada daerah-daerah yang menjadi unggulan. Pertanyaannya, kalau memang unggul di bidang perkebunan, perkebunannya harus benar-benar dimanfaatkan. Atau berapa banyak orang Benteng ini terpakai di dalam hal untuk mengelola dari potensi kekayaan alam ini yang kita punya. Apa peran dari pemerintah sejauh ini, pengamatan Pak Sultan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Diksi dimanapun Anda berada. Semoga sahabat Diksi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi dengan kami dalam episode yang pertama di podcast Diksi, Diskusi Adalah Solusi. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan potensi desa untuk kemajuan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber. Beliau adalah tokoh masyarakat. Kemudian beliau juga dahulunya wakil sekretaris pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Beliau juga aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kemudian beliau juga penggerak desa wisata di Provinsi Bengkulu, khususnya tepatnya di Desa Rinduhati, Tawau Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Telah hadir di diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sultan Muklis, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi. Bagaimana Pak, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak Sultan, saya panggil Pak Sultan aja ya, karena saya itu ada kedekan kalau panggil Pak Sultan itu lebih rileks saya. Ya, lebih akrab. Lebih akrab. Bisa Pak, kita sambil ngopi aja Pak. Kita minum dulu kopinya biar diskusi kita mungkin lebih lancar nanti Pak. Biar enjoy ya Pak. Biar enjoy ya. Saya boleh. Baik sahabat Diksi, tentunya ada hal banyak yang ingin kami tanyakan dengan beliau, narasumber ini yang sudah hadir tengah-tengah kita untuk berbincang-bincang pagi ini berkenaan dengan potensi desa. Karena untuk kemajuan suatu desa atau kemajuan suatu Kabupaten Bengkulu Tengah itu diawali dengan potensi desa yang terkandung di dalamnya itu, tentu hal-hal itu perlu kita gali. Nah, untuk lebih lebih rileks kita diskusi ini, kita lihat dulu sejenak biografi beliau. Silakan. Baik sahabat Diksi, kembali lagi dengan kami dalam acara podcast Diksi, Diskusi Adalah Solusi. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, tentu kita akan menarik jika kita bertanya kepada beliau apa saja menjadi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Dan bagaimana cara kita menggali potensi-potensi itu, apakah sudah ada atau belum. Nah, itu kan perlu kita tanyakan pada narasumber kita pagi ini. Baik sahabat Diksi, kita dengarkan paparan dari Pak Sultan. Pak Sultan, saya melihat potensi Bengkulu Tengah. Ya, potensi Bengkulu Tengah itu untuk membangun suatu daerah itu Pak, kita lihat dari desa dulu, ya kan? Ada potensi alam, ada yang buatan, ada yang unik. Unik itu di setiap desa ini ada, di desa lain tidak ada. Nah, jadi untuk menggali potensi-potensi itu Pak, itu bagaimana dan seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik Pak Hafid, jadi sebelum saya menguraikan atau memaparkan apa yang diminta dari host, tentunya ini paling tidak saya ingin memperkenalkan dulu.
bahwa saya adalah Sultan Muklis, kelahiran di Desa Rinduhati, Kecamatan Tapananjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Nah, sebagai pengalaman di dalam hal pekerjaan mungkin 12 tahun sebagai kepala desanya Rinduhati. Memang dalam biografi tertera dalam beberapa organisasi yang sudah kita ikuti dan kita aktif juga di dalamnya. Termasuk juga sebagai pejuang pemekaran Bengkulu Tengah ini. Nah, sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Bung Hafid ya, gimana potensi desa sehubungan dengan pengembangan untuk wilayah Bengkulu Tengah ini. Jadi kalau menurut saya, bahwa potensi yang ada di Bengkulu Tengah ini sudah cukup lengkap kalau komposisi ini. Nah, karena kita berpijak dari kalimat potensi ini adalah kekuatan atau kekayaan yang punya harapan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Nah, itu pengertian potensi terlebih dahulu. Jadi potensi ini ada potensi sumber daya alam, ada potensi sumber daya manusianya. Nah, kalau di sumber daya alam, karena pengalaman saya selaku aktif di organisasi kemasyarakatan, jadi setiap desa itu sudah sering dikunjungi. Jadi apapun di Bengkulu Tengah ini lengkap. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita tidak berbicara untuk skup desa tertentu saja. Ini di antar pulau saja, Bengkulu Tengah ini punya kekayaan lengkap. Baik itu secara pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, sungainya, sehingga potensi-potensi yang punya harapan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan ini cukup lengkap lah di sini. Nah, itu. Nah, kalau berbicara tentang potensi sumber daya manusia, di Benteng ini cukup banyak manusia-manusia yang sudah pintar, manusia-manusia yang berpengalaman. Saya pikir nggak terlalu tinggallah dengan daerah-daerah lain. Tinggal bagaimana memanfaatkan mereka-mereka yang punya potensi ini. Nah, itu Pak Hafid. Saya agak tertarik nih Pak Sultan soal pengembangan dan pemanfaatan. Saya itu mau tanya realnya Pak Sultan. Sebagai Pak Sultan lebih kurang mempunyai jabatan kepala desa 2 kali tadi, kemudian berapa tahun itu dahulunya Wakil Sekretaris Presidium sudah berkembang Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Saya mau tanya Pak Sultan, pemanfaatannya dan pengolahannya itu, ini pengamatan Pak Sultan ya, bagaimana sekarang ini Kabupaten Bengkulu Tengah? Apakah dikelola dan bersentuhan sudah dirasakan oleh masyarakat, atau kan belum? Masih ada harapan-harapan yang kita ingin capai seperti itu. Jadi kalau berkenaan dengan pemanfaatan dan pengembangan, nah ini kan sudah posisi 16 tahun mekarnya Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Nah, maka bisa kita lihat secara realnya, secara nyatanya, dari potensi kekayaan alam aja yang kita punya, nah sejauh mana itu dimanfaatkan, bisa kita lihat. Nah, semestinya ini semuanya itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, misalnya menjadi unggulan berkenaan dengan pertanian. Ada daerah-daerah yang menjadi unggulan pertaniannya. Kalau memang unggul di bidang perkebunan, perkebunannya harus benar-benar dimanfaatkan. Kalau memang pertambangan sejauh mana termanfaat untuk potensi-potensi dalam hal untuk masyarakatnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sungai yang merupakan satu kekayaan, potensi kekayaan alam, sejauh mana sungai ini termanfaat berkenaan dengan irigasi, perikanan, dan sebagainya. Ini secara realnya, kalau saya melihat, ini belum sampai ke Tuhan sudah menciptakan kekayaan alam ini, tapi belum termanfaat. Kalau menurut saya, Pak Hafid ya. Dari 16 tahun sudah mekarnya Bengkulu Tengah ini. Jadi perlu pengembangan lebih lagi Pak ya, karena menurut Pak Sultan tadi belum dikelola dengan baik ya. Belum dikelola dengan baik, tapi harapannya ke depan agar supaya bagaimana pengolahan ini tepat sasaran. Nah, saya suka itu karena rasanya bagaimana kita itu masyarakat yang merasakan itu, misalnya potensi-potensi yang ada itu
dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, saya ingin tanyakan, sekarang kan ada pemerintah, kemudian swasta, dan lain-lain itu kan perlu ada integrasi itu atau kerjasama. Itu bagaimana Pak Sultan melihat itu? Nah, ini kita lihat dari pemanfaatan sumber daya manusianya berarti. Pak Apit ingin lihat dari sumber daya manusianya. Nah, ini bisa kita lihat sejauh mana atau berapa banyak orang Benteng ini terpakai di dalam hal untuk mengelola dari potensi kekayaan alam ini yang kita punya. Nah, karena kalau menurut saya, selaku aktivis organisasi kemasyarakatan, nah ini kan tenaga kita banyak yang diambil dari luar daerah. Sehingga beban moral daripada pemegang kebijakan ini lainlah kalau dikelola langsung oleh putra daerah secara langsung. Nah, ini harus menjadi persyaratan juga. Biar ini terkelola, tentunya orang itu harus punya beban moral. Bagaimana mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya sendiri. Tapi kalau memang orang ini sengaja untuk tempat hanya bercocok tanam berkebun aja di Bengkulu Tengah ini, akhirnya Bengkulu Tengah kayak 16 tahun kayak ginilah. Karena mereka yang menentukan kebijakan, setelah dapat hasil di Benteng, dia cabut dari Bengkulu Tengah. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Sehingga tidak terlihatlah oleh masyarakat sehubungan dengan perkembangan baik secara fisik maupun non-fisik di Bengkulu Tengah ini belum ada kelihatan sama sekali. Baik pemirsa, diskusi ini semakin menarik. Akan tetapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami di acara Diksi. Diskusi adalah solusi. Baik Pak Sultan, tadi kita sudah berbicara potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang saya ingin tanyakan ini soal apa peran dari pemerintah sejauh ini pengamatan Pak Sultan? Baik. Jadi kita berbicara tentang pemerintah. Pemerintahan khusus untuk di Bengkulu Tengah. Yang namanya pemerintah itu baik eksekutif maupun legislatif. Eksekutif tentunya berkaitan dengan instansi terkait sehubungan dengan potensi kekayaan alam yang punya atau potensi-potensi yang dimiliki oleh Bengkulu Tengah ini. Nah, maka di dalam hal ini sejauh mana melakukan pembinaan terhadap para pelaku daripada pengembangan pemanfaatan dari potensi itu sendiri. Nah, sejauh mana instansi ini melakukan pembinaan? Jauh mana melakukan dalam bentuk pengarahan sehingga potensi ini bisa digarap. Nah, berkenaan dengan hal ini, memang sudah dilakukan mungkin dalam bentuk pelatihan-pelatihan, mungkin berkenaan dengan produk unggulan desa, mungkin berkenaan pemanfaatan sungai, masalah pertanian, itu sudah dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Tapi kadang-kadang program yang seperti ini tidak nyambung. Lain yang dilatih, lain yang berkaitan dengan mendapat bantuan untuk pelaksanaan dari program itu sendiri. Misal, saya sampaikan contoh. Misal ada kelompok yang dilatih berkenaan dengan peternakan misalnya, karena kita potensi berkenaan dengan wilayah rumput-rumputnya sudah cukup banyak. Ada kelompok yang dilatih, tapi pada saat ada bantuan ternak sapinya muncul, itu yang dapat bantuan lain lagi. Nah, jadi ilmu yang didapat pada saat pelatihan ini tidak nyambung dengan kelompok yang didapat. Nah, itu satu yang menjadi problem-problem ini, berarti ada semacam program dari pemerintah itu tidak berkelanjutan, tidak ditindaklanjuti. Walaupun itu tepat juga ke arah kelompoknya, sejauh mana pengawasan, sejauh mana pembinaan itu belum sampai ke semestinya idealnya itu dilaksanakan. Nah, tapi ini kita tidak menutupkan juga ada peran lain di sana berkenaan dengan penganggaran. Kadang-kadang memang instansi terkait sudah menganggarkan. Ada peran DPR di sini. Mau itu DPR kabupaten, DPR provinsi, ada fungsinya berkenaan dengan menganggarkan. Nah, di sini kadang-kadang ada instansi terkait juga ingin mengajukan untuk pemanfaatan potensi yang dipunya. Tapi oleh lembaga legislatif dalam hal kewenangannya dalam hal penganggaran ini kadang-kadang tidak direspon.
tidak disetujui. Sehingga anggaran ini kadang-kadang tercoret posisi ini. Sehingga menurut hemat kami, bahwa potensi-potensi kita ini masih jauh di dalam hal pelaksanaan, baik itu berkenaan dengan pembinaan maupun dengan penganggaran. Nah, berkenaan dengan potensi alam yang kita punya ini. Nah, sebagai contoh misalnya, kayak saya dulu, bagaimana menjadi sebagai inisiator berdirinya desa-desa wisata. Saya memulai dari desa sendiri. Memulainya semuanya itu dari sana. Belum ada keterikatan dinas pariwisata. Belum ada. Tapi kita memulai. Tapi setelah berjalan, barulah seakan-akan pahlawan kesiangan. Itu yang banyak terjadi dalam posisi ini. Tinggal tekad daripada pelaksana pemanfaatan itu yang kita akan ukur juga barometernya. Jadi saya tertarik dengan kalimat berkelanjutan ini Pak, Pak Sultan. Berkelanjutan. Artinya ada kesinambungan nih. Nah, menurut Pak Sultan, ada nggak solusi apa triknya, trik lah saya katakan, agar supaya setiap program-program unggulan ya, di Kabupaten Bengkulu Tengah itu, ya, agar kuncinya apa tuh? Agar berkelanjutan itu. Saya ingin dengar dari Pak Muklis. Nah, kita ini kan semuanya kan ada wadah, ada instansi terkait, kemudian ada organisasi kemasyarakatan yang sifatnya berkaitan dengan apa yang menjadi program kan. Kayak kita contohkan sebagai kelompok kontak tani nelayan andalan. Ini kan semuanya menjadi andalan. Berarti berkenaan dengan potensi alam ini, semuanya kan sudah tercangkum dalam KTNA ini. Baik itu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan bidang-bidang yang lain cukup banyak dalam KTNA ini. Tapi di dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian kita yang saya sampaikan tadi, pembinaan dari sudah dibina, sudah dilatih, sampai ke arah realisasinya, kelanjutan daripada program sudah dilatih ini, misalnya dilatih ternak sapi, maka suatu saat bagaimana menganggarkan masalah ternak sapi ini. Nah, tapi ini kadang-kadang putus di tengah jalan oleh pihak legislatifnya, walaupun instansi terkaitnya sudah membuat anggaran, tapi legislatifnya tidak menyambungkan posisi itu. Sehingga putus. Sudah dilatih, habis anggaran, tapi ilmu itu hilang, tahun-tahun berikutnya baru muncul itu, ilmu sudah hilang lagi. Nah, sinilah efektivitas, keberhasilan apa yang menjadi dilakukan. Bukan dalam arti kata kita mengatakan pemerintah tidak berbuat. Berkelanjutannya ini terlalu lamban di dalam hal penggunaan ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Berarti di situ ada komitmen bersama ya, komitmen bersama dalam mengelola potensi yang unggulan-unggulan ini antara pemerintah dan masyarakat dan organisasi. Apa seperti itu Pak maksudnya? Nah, memang harus demikian idealnya. Pemerintah, masyarakat punya keinginan mengajukan kepada pemerintahan terkait, di backup juga dengan penganggaran, pengawasan dan sebagainya, serta berbentuk legislasinya atau aturan yang dibuat oleh DPR-nya. Sehingga kesemuanya itu ada saling keterkaitan. Nah, kalau ini maunya pemerintah kadang-kadang nggak nyambung di maunya masyarakat. Nah, berbicara tentang komitmen bersama, ini kan tentunya melibatkan beberapa pihak. Di dalam hal ini bermula dari masyarakat melalui organisasi-organisasi yang sudah terbentuk, pemerintah selaku pelaksananya, tapi ini bisa dilaksanakan harus dianggarkan melalui anggaran yang tersedia. Maka berkenaan dengan persetujuan dengan DPR. Jadi ini tiga unsur ini harus menjalin komitmen. Dari komitmen ini, usulan yang diminta oleh masyarakat itu dikabulkan oleh pemerintah, sehingga berkenaan dengan penganggarannya juga disetujui oleh DPR. Keterkaitan inilah yang kita maksudkan, ada kebersamaan, keinginan. Dari kemauan awalnya, bottom up-nya itu dari masyarakat. Jadi bukan program itu ujuk-ujuk munculnya dari atas, tapi tidak diinginkan oleh masyarakat. Percuma itu nanti, tidak berhasil dia. Tapi kalau memang masyarakat mengajukan misalnya, keinginan masyarakat berkenaan beternak sapi, ya beternak sapi yang bagaimana ini. Nah, sehingga DPR-nya juga harus menyetujui anggaran yang diminta oleh masyarakat melalui instansi teknis yang terkait. Nah, itu baru
muncullah itikat baik dari masyarakat atau kelompok-kelompok penerima program dengan itikat baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan daripada anggaran yang disalurkan itu. Terciptalah kesejahteraan masyarakat kalau begitu. Itu realnya, deal idealnya itu Pak Hafid. Berarti dapat saya simpulkan komitmen bersama ini wajib ini. Wajib berarti agar supaya benar-benar dirasakan di akar rumput nih. Kebijakan yang diambil itu tepat. Sehingga antara pemerintah dengan masyarakat itu balance. Jadi apa yang menjadi keinginan masyarakat ditampung oleh pemerintah dan DPR juga menyepakati terkait anggaran. Jadi betul-betul dari akar rumput lah atau istilahnya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kira-kira begitu ya? Ya benar sekali itu Pak Hafid. Jadi apapun bentuk, kalau memang tidak dilalui melalui kesepakatan dan keinginan bersama yang dimulai dari rasa kepedulian, peduli dalam arti kata ini tadi kita memanfaatkan potensi yang kita punya ini tadi, kepedulian itu. Nah, tapi kalau tidak punya itu, kesepakatan dari awalnya tidak ada nilai kepedulian dan beban moral yang punya, baik itu masyarakat sebagai pelaksana, pemerintah sebagai berkenaan persetujuan, DPR berkenaan dengan penganggaran dan sebagainya fungsi-fungsi mereka, saya pikir apapun program tidak akan terwujud apa yang menjadi keinginan. Hakikat daripada program itu sendiri jauhlah panggang dari api untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Jadi apapun bentuknya ini, kerjasama, itu makanya kita perlu diskusi. Diskusi adalah solusi. Melibatkan semua yang keterkaitan inilah yang pentingnya dulu. Itu Pak Hafid. Jadi penyerapan aspirasi itu lebih penting dari bawah ya. Nah, aspirasi ini yang harus ditampung dan dibawa, disuarakan dan diperjuangkan. Kalau aspirasi hanya ditampung saja, enggak disuarakan dan enggak diperjuangkan, sebatas disuarakan hanya bersuara, tapi tidak diperjuangkan juga nonsen juga hasilnya. Jadi ini mulai dari peduli, bersuara, berjuang. Tapi ini harus punya tekad keberanian. Berani, benar katakan benar, salah katakan salah. Ini yang harus konsep kalau memang kita berjuang. Jangan jadi pemimpin seakan-akan nonton air hanyut Pak Hafid. Itu yang kadang-kadang salahnya gitu. Kalau menonton air hanyut, nunggu banjir baru jadi muncul masalah, baru seakan-akan ini mau dibina, mau di itu. Ujung-ujungnya kalimatnya mau membinasakan masyarakat. Itu aja yang terjadi. Ya. Baik pemirsa, diskusi ini semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami di Diksi, diskusi adalah solusi. Baik Pak Sultan. Pak Sultan, kalau kita lihat dari biografi tadi, selaku Ketua kelompok TNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Jadi di situ ada kalimat andalan, ada kontak, ya kan? Jadi ini kan berkaitan dengan petani, profesi nelayan. Jadi di Kabupaten Bengkulu Tengah ini kan cukup besar. Orang berprofesi petani, nelayan, kemudian perkebunan, peternakan. Jadi banyak itu. Jadi maksud saya, pertanyaan saya itu Pak, selaku ketua sekarang yang masih aktif di Kabupaten Bengkulu Tengah, apa yang sudah dilakukan untuk menghubung ke pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan bagaimana karena begini Pak, harapan masyarakat itu terhadap mereka petani dan mereka nelayan ini sangat besar Pak, sangat besar. Karena dia berharap apa yang menjadi program pemerintah itu betul-betul tersentuh terhadap mereka. Nah, selaku ketua KTA sekarang, itu apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak. Jadi kita merujuk ke kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan. Nah, dari kelompok ini adalah
wadah untuk berkomunikasi antara petani-petani, nelayan-nelayan yang tujuannya sampai ke andalan. Nah, untuk mencapai itu, tentunya itulah makanya wadahnya itu ada kelompok-kelompok tani yang ada di dalamnya. KTNA itu. Nah, berkenaan dengan hal ini, selaku pengurus KTNA sudah melakukan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, apa yang menjadi harapan daripada petani dan nelayan itu. Nah, tapi itu yang saya sampaikan tadi, hambatannya ini agak tersepele lah masalah instansi terkait ini di mata pemerintah, di dinas pertaniannya. Ini karena KTNA ini dibawa langsung di bidang penyuluhan. Jadi problem para petani itu, apapun permasalahan para petani itu, dia mengontak atau menghubungi pengurus KTNA permasalahan begini-begini. Masih mampu sebagai kontak tani nelayan andalan untuk menjawab, dia akan memberikan penjelasan. Tidak mampu, itu makanya larinya ke bidang penyuluhan daripada dinas pertanian. Nah, itu yang kita lakukan selama ini untuk berkoordinasi, berkenaan dengan program dan sebagainya. Tapi perlu juga diketahui, Bung Hafid, bahwa KTNA ini seakan-akan organisasi yang tak bertuan. Jadi keterlibatan pemerintah di dalam hal ini, seakan-akan organisasi ini tidak punya kegiatan, menghabiskan anggaran. Itu salah sekali. Bahwa KTNA itu paling tidaknya dalam posisi 4 tahun sekali ada pekan nasionalnya. Dibawalah hasil-hasil produk atau keahlian-keahlian itu secara nasional. Dalam 2 tahun sekali kadang itu ada pekan daerahnya juga. Berarti ada tempo waktu, ada pekan daerah, ada pekan nasional. Nah, di sanalah produk unggulan atau keahlian-keahlian unggulan yang menjadi andalan tadi itu dibawa ke level nasional, ke level daerah. Ada jadwal ya? Nah, jadwal ada jadwal itu, dalam tahunannya ada itu. Nah, tapi di dalam posisi ini, saya sampaikan tadi, sejauh mana perhatian dari pemerintah berkenaan dengan organisasi ini. Jujur, bahwa KTNA berkeinginan bahwa petani itu harus bangga menjadi petani. Karena zaman sekarang, untuk melamar pekerjaan tidak segampangnya. Nah, bagaimana KTNA ini sehingga petani itu bangga dia sebagai petani? Itu yang akan kita ciptakan selaku pengurus KTNA ini. Bangga sebagai petani ini, bagaimana bangga? Berarti tingkat kesejahteraannya harus benar-benar bisa terwujud dari apa yang dia tanam atau apa yang dia olah bisa menghasilkan hasil. Nah, itu. Ini saya potong ya Pak. Tadi Pak Sudan sudah menjelaskan apa yang sudah dilakukan selama ini dengan dinas-dinas terkait, apa yang akan dilakukan. Nah, saya ingin bertanya Pak Sudan, harapan ke depan atau apa yang harus dilakukan lagi Pak Sudan terkait dengan KTNA ini? Ya, silakan Pak Sudan. Jadi KTNA ini ke depan, pertama kita harus membenahi dari segi struktur organisasi. Nah, berarti ke depan KTNA kabupaten turun ke kecamatan-kecamatan. Mungkin kalau selama ini kurang aktif, ini harus kita aktifkan kembali. Sehingga perannya untuk berhubungan, menghubungkan diri dengan pihak KTNA kabupaten dan instansi terkait bisa berjalan. Nah, itu yang kedua. Nah, kita dari KTNA, karena problem selama ini berkenaan dengan penganggaran, maka kita harus berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan dan sebagainya, instansi yang terkait yang berhubungan dengan KTNA ini, kita mendorong bagaimana anggaran ini bisa tersedia. Karena selama ini problem kita ini masalah anggaran itulah, memang klasik masalah itu. Tapi ini juga ada semacam diskriminasi. Kalau menurut saya, ini bagi kami dari KTNA ini ada diskriminasi sehubungan dengan dari KTNA ini sendiri. Jadi anggaran selalu tidak tersedia. Nah, harapan kita paling tidaknya, harapan kita ke depan, kita ingin mendorong DPR, instansi terkait, paling tidak, ini kita ingin disamakan lah dalam posisi penganggaran, baik berkenaan dengan KNPI,
KONI, itu juga organisasi-organisasi yang di bawah instansi lain. Nah, misalnya Badan Musyawarah Adat, bukan kita iri dengan mereka, tapi paling tidak kenapa ini organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang berkenaan dengan perut para petani, yang mayoritas para petani semua yang di penduduk Benteng ini kurang terperhati organisasi yang mewadahinya. Nah, ini kita berharap mendorong ke pihak instansi terkait, terutama dengan DPR-nya, agar ini harus di backup berkenaan dengan anggaran yang diusulkan oleh dinas terkait. Baik pemirsa Diksi, dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung dialog kita. Sudah banyak yang kita pertanyakan kepada narasumber kita ini, Pak Sutan. Nah, terakhir Pak Sutan, kami minta closing statement. Mungkin ada harapan dari Pak Sutan untuk pemerintah atau untuk masyarakat. Karena dari tadi Pak Sutan bilang kan kita di Provinsi Kabupaten Bengkulu Tengah ini banyak profesi petani, nelayan, itu kan punya semua harapan. Makanya kalau ada harapan melalui kelompok tani, nelayan, andalan ini bagaimana ke depannya? Silakan Pak Sutan. Jadi ini closing statement ini. Ya, Pak Apit ya, udah mungkin di penghujung ini. Jadi apa yang menjadi harapan kita ke depan, ini pertama tertuju kepada pemerintah. Nah, kita berharap pemerintah cobalah sekali-sekali turun ke lapangan. Turun ke lapangan secara langsung melihat potensi apa yang ada di desa itu. Jangan hanya di atas kertas, itu satu yang harus dilakukan oleh pihak instansi terkait. Kemudian kita harap dengan pemerintah berkenaan dengan validasi data. Data ini benar-benar harus valid berkenaan dengan apapun bentuk potensi yang kita punya. Ini yang selama ini tidak dipunyai oleh kita Bengkulu Tengah. Nah, kemudian bagaimana pola-pola pengembangan dan pemanfaatan potensi tadi? Pemerintah harus punya program yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, itu harus dimasukkan. Nah, itu satu harapan dengan pemerintah. Kemudian dengan pihak legislatif, apapun yang diajukan sehubungan dengan keinginan dari masyarakat, tolong di backup, tolong di cover lah, disetujui kalau lebih ekstrimnya lagi itu, berkenaan dengan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi ini berhubungan dengan organisasi yang membidangi aspek kehidupan mayoritas masyarakat Bengkulu Tengah, yaitu KTNH. Itu makanya tadi kita minta ada kesamaan dengan organisasi-organisasi lain yang di bawah naungan instansi lain. Nah, ini satu-satunya organisasi yang di bawah naungan Dinas Pertanian. Tolong di cover berkenaan dengan anggaran. Kemudian tolong juga dengan DPR-nya, legislatifnya, baik itu provinsi, kabupaten, diawasi berkenaan dengan program yang sudah berjalan. Apakah itu benar-benar tersentuh ke masyarakat atau memang program-program penghabisan anggaran? Itu yang perlu sama-sama. Kalau memang ideal kita ingin berjalan untuk mencapai tujuan yang ideal. Nah, kemudian harapan saya selalu closing statement kepada masyarakat. Maka masyarakat di dalam hal ini tentunya tidak terlepas daripada siapa penentu kebijakan di dalam hal aspek kehidupan masyarakat itu. Maka kepada masyarakat kita berharap, pilihlah pemimpin ke depannya yang benar-benar rasa kepeduliannya tinggi, rasa ingin berjuangnya juga tinggi, rasa keberaniannya untuk berani menyampaikan juga itu tinggi. Nah, itu kepada masyarakat harapan kita. Sehingga baik secara eksekutif, apalagi ini nanti kita tidak terlepas dari tahun-tahun politik ke depan. Mungkin beberapa bulan lagi ada pemilihan anggota legislatif. Karena berkenaan dengan anggaran tadi di legislatif, masyarakat khususnya para petani, ya cobalah berpikir bagaimana caranya memilih orang-orang yang bisa menyuarakan suara petani sehingga tujuan petani, bangga sebagai petani ini tadi bisa terwujud. Kalau memang itu diiringi dengan anggaran tersedia oleh pemerintah. Kalau anggarannya nonsen,
sulitlah organisasi akan berjalan. Begitupun program-program di pemerintah, kalau tidak dianggarkan, maka tidak akan bisa berjalan. Jadi harapan dengan masyarakat, pilihlah pemimpin atau wakil-wakil kita duduk di DPR itu benar-benar yang berani bersuara, berani berjuang, rasa kepeduliannya tinggi. Rasa pedulian tinggi itu dia ingin turun ke desa. Bukan hanya dalam bentuk selalu berhura-hura berdinas keluar daerah terus-menerus, selalu studi banding, tapi hasilnya tidak kelihatan. Tapi kalau turun ke daerah, maka problem masyarakat di desa itu akan terjaring, sehingga muncullah semacam kumpulan aspirasi masyarakat yang harus disuarakan dan diperjuangkan di atas. Tinggal masyarakatnya mau memilih yang berkenaan dengan transaksional, dalam arti kata siapa besar uang itu dipilih. Enggak dilihatkan tentang potensi, apakah mampu mewakili dan mensuarakan itu. Nah, itu salahnya masyarakat itu sendiri kalau memang suatu saat DPR kita juga tidak memperhatikan kita kelompok mayoritas di Bengkulu Tengah ini sebagai petani. Harapan kita petani tetap jaya, petani bangga sebagai petaninya, apalagi berkenaan dengan yang jeritan kita yang selama ini kepada kita semuanya, benar-benar valid data tadi pemerintah berkenaan dengan pupuk subsidi. Ini problem para petani yang sekarang ini yang benar-benar harus benar-benar disuarakan baik secara daerah, kabupaten, provinsi sampai ke level nasional. Ini problem pupuk subsidi ini adalah masalah. Perasaan kita butuh pupuk tidak ada. Gimana? Program di atasnya adalah ketahanan pangan, tapi pupuk tidak tersedia adalah nonsen kalau berbicara untuk mencapai satu tujuan. Jadi sehubungan dengan penggarapan potensi yang ada di level desa, maka otonom desa ini benar-benar harus bisa terwujud. Bagaimana otonomnya desa? Maka perkembangan dari tahun ke tahun setelah munculnya Undang-Undang Nomor 6 2014, itu sudah dari 2015 sampai ke 2023 ini. Nah, kalau menurut hemat kami, hemat saya selaku aktivis di masyarakat, posisi sekarang perangkat desa sudah harus mampu untuk menjalankan potensi administrasi. Jadi intinya harapan kita ke depan, pendamping desa yang selama ini bertugasnya untuk mendampingi berkenaan dengan administrasi itu sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsultan bisnis. Sehingga apapun program pemerintah berkenaan dengan pengembangan BUMDes ini, pengembangan potensi sumber daya alam ini bisa berjalan. Kalau orang-orang bisnis dimasukkan ke desa, maka otaknya bagaimana desa itu bisa memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Jadi itu yang lebih pentingnya. Nah, sumber daya manusianya termanfaat melalui konsultan bisnis yang dimasukkan ke desa. Jadi pendamping konsultan bisnis yang lebih penting. Bukan dalam arti kata pendamping desa yang hanya bertugas untuk ngetik-ngetik bikin laporan itu. Itu tidak perlu lagi karena sudah berjalan posisi hampir 8 tahun posisi undang-undang desa ini sudah diwujudkan. Idealnya seluruh perangkat desa sudah bisa bikin sendiri. Tidak perlu didampingi lagi dalam berkenaan ini. Jadi kalau memang sumber daya manusia atau orang-orang yang kita tempatkan di desa itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan di desa itu yang perlu kita gali, kayak tadi perlu konsultan bisnis, nah tentunya akan tercapai apa yang kita inginkan. Karena dia akan bisa menghitung. Apalagi perencanaannya dimulai dengan bentuk diskusi. Nah, kayak gini kan ada forum diskusi masyarakat desa. Saya agak tertarik dengan posisi seperti ini. Jadi apapun masalah hambatannya akan terjawab kalau kita duduk secara bersama dilakukan secara diskusi. Saya pikir ini diskusi adalah solusi. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa terbahas kalau memang kita bahas dalam bentuk diskusi. Nah, jadi itu yang menjadi harapan dan closing statement kita bahwa FDMD, forum diskusi masyarakat desa seperti kayak gini benar-benar harus kita galakkan lagi sehingga apapun permasalahan di desa itu bisa terjawab secara akan teratur secara bersama dan perencanaannya matang, pelaksanaannya juga bagus sehingga sampai ke pemeliharaan juga tidak ada masalah. Sehingga kebijakan yang diambil itu tepat ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik sahabat Diksi, dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung dialog dan sudah mendengar statement dari narasumber kita, Pak Sultan Mukhlis, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak, sudah memenuhi undangan kami untuk
berbincang-bincang diskusi kita pada pagi hari ini. Satu yang ingin saya sampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, bahwa kemandirian desa itu bisa terwujud apabila potensi-potensi desa itu kita gali benar-benar. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, keinginan di masyarakat, saya katakan di akar rumput, itu sinkron apa yang sampai ke pemerintah, sehingga benar-benar kebijakan itu tersentuh terhadap masyarakat. Khususnya tadi disampaikan Pak Sultan terhadap para petani, nelayan, itu betul-betul. Karena mereka betul-betul punya harapan. Dorongan dari masyarakat itu sangat diperlukan, sehingga benar-benar diskusi-diskusi kita ini memberikan manfaat. Saya Hafidhullah, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya, tentunya dalam pembahasan-pembahasan yang menarik. Salam diksi, diskusi adalah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.